gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin nih, semua dipajakin, bangun Bener. rumah kena pajak. Tapi timbal balik kita apa? Dan itu tadi kesimpulannya, tetap belajar dari Malaysia lagi guys ya, untuk mendapatkan benefit kepada rakyatnya itu sendiri ya. Jadi ada potongan-potongan spesial. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar teman-teman ya, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dong. Semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin guys. Oke, bertemu lagi dan lagi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bumi dan langit. Itu adalah apa guys ya, memang kenyataan gitu loh, hal-hal seperti itu guys ya, yang dimana itu pajak di Indonesia ini kejam banget gitu loh guys ya, kalau dibandingkan di Malaysia gitu ya. Ini bukan soal apa guys ya, ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk pemerintah ya, agar lebih peka lah dong ya, lihat di negara-negara luar nih kok murah gitu kan, bisa meringankan lah beban-beban rakyat gitu loh guys ya. Kalau memang mahal, berlakukanlah untuk orang-orang yang mampu aja ya, orang-orang yang kaya aja. Jangan orang-orang yang seperti kita yang mempunyai kendaraan biasa, takkanlah nak bayar pajak mahal kan ya. Kan sedih gitu loh guys ya, kita nak bayar pajak, bukan bayar BPJS, bayar pajak, bumi dan bangunan, semua dipajakin loh guys di Indonesia ini ya. Jadi ya pendapatan di Indonesia aku rasa cukup besar banget ya, dari alamnya aja udah besar, apalagi dari pungutan pajak seperti ini guys ya. Semoga ya kita ini sebenarnya untuk membayar pajak ini tidak masalah, jadi itu dikelola dengan baik gitu loh, dan nanti kan akan kembali kepada rakyat juga gitu ya, dengan kemudahan yang bisa kita dapat. Sebenarnya seperti itu, jangan digelapkan. Intinya kita harapannya seperti itu, kita bayar pajak mahal nggak apa-apa, yang penting itu diperuntukkan dan akan dikembalikan lagi ke rakyat dengan fasilitas-fasilitas yang bagus gitu loh. Tapi kita heran guys ya, di Malaysia ini pajaknya murah tapi fasilitasnya top. Itu kan harus belajar dari situ gitu loh guys ya. Kualitas jalan semuanya itu kan bagus banget gitu loh, tol juga murah. Nah, harus belajar dari situ lah ya, come on lah guys ya. Jadi kita ini sama-sama mengkritik sedikit lah. Ini ada salah satu video yang cukup menarik guys ya untuk kita bahas di sini, yaitu pajak di Indonesia lebih kejam daripada Malaysia. Tajuknya aja tuh ngedis banget gitu loh guys ya. Apakah yang disampaikan juga sengedis itu gitu, maksudnya dis pemerintah seperti itu? Jadi sama-sama kita saksikan, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Duit Pintar guys ya, tak perlu beli ngasa lagi, langsung aja kita play. Bismillah and play. Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Duit Di episode Pintar. sebelumnya kita udah bahas mengenai cara dapat kerja di luar negeri. Kemudian saya sudah kasih contoh penghasilan dan pengeluaran di Malaysia. Di episode hari ini kita akan membahas mengenai perpajakan di Malaysia dan bedanya dengan yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, saya akan kasih contoh apa kelebihannya dan mungkin aja bisa kita pelajari. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Rekeningku, Duit Pintar. Wah, ini ya, kita bisa belajar Seperti di sini. biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin dan kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Ini bisa Langsung kita edukasi. masuk sedikit mengenai perpajakan. Kita mengetahui bahwa pajak di mana-mana adalah hal yang wajib dibayarkan kepada suatu negara dalam bentuk kontribusi. Kalau di Indonesia sendiri, kita mengetahui bahwa istilah pajak ini memiliki arti adalah apa yang harus kita bayarkan kepada negara tanpa harus mengharapkan timbal balik langsung yang dapat kita rasakan. Yang mana ini adalah hal yang menurut saya kurang adil untuk kita yang bayar pajak. Kurang adil. Di mana kita boleh secara sukarela bayar sesuatu tanpa harus mendapatkan apa-apa. Namun tentunya di episode hari ini kita nggak akan bahas soal itu. Kita akan bahas mengenai mekanisme perpajakannya dulu. Baik di Indonesia maupun di Malaysia dan banyak sekali negara, perpajakan itu menggunakan sistem self-assessment. Self-assessment artinya kita yang menghitung berapa banyak penghasilan kita, lalu kita laporkan penghasilan itu. Itu juga adalah Disetor. kelebihannya, yang mana ini berarti negara membutuhkan lebih sedikit sumber daya untuk mengecek penghasilan dari si warga negara.
Namun itu juga yang jadi kekurangannya juga. Dikarenakan kita melaporkan sendiri, kita juga bisa melaporkan dengan angka yang suka-suka. Bener. Sehingga banyak sekali istilah orang yang ngemplang pajak ataupun nggak bayar pajak. Namun di sini saya nggak mau ngejudge siapapun. Namun di sini saya ingin menekankan mengapa ini bisa terjadi. Mengapa banyak orang jadi merasa nggak rela untuk bayar pajak. Simpelnya begini, Berat, ketika ya. kita membayar pajak, harapan kita adalah ada satu pembangunan ataupun ada manfaat yang bisa kita lihat iyalah. dan minimal kita bisa rasakan baik secara langsung maupun nggak langsung. Dan ini jarang sekali terjadi terutama di negara-negara yang korup. Yaitu pajak kita yang udah kita bayarkan dari jerih payah susah kita itu dikorupsi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, ini. Dikorupsi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan mereka adalah aparat negara. Yang Waduh. mana tentunya ini sangat menyedihkan. Akhirnya Bagus. membuat kita jadi enggan untuk membayar pajak. Bener. Tentunya banyak sekali orang-orang berpikir, Chris, emang negara kenapa butuh bayar pajak? Sebagai informasi nih, di Indonesia sendiri mayoritas pendapatan negara itu didapati dari pajak. Di tahun 2022 berdasarkan data dari BPS, pendapatan negara tahun 2022 itu berada di angka sekitar 1.800 triliun rupiah. Triliun Yang mana dong, ya. sekitar 1.500 triliunnya itu berasal dari pajak. Pajak dalam hal ini bukan hanya pajak pendapatan kita atau pajak penghasilan kita, namun termasuk juga pajak-pajak lainnya. Namun tentunya ada hal yang aneh yang menurut saya ini agak membingungkan dan juga agak mencengangkan. Yaitu baru-baru ini aja ada statement dari Menteri Keuangan kita yang menghimbau agar para kepala daerah menghabiskan anggaran di kuartal 4 tahun ini. Menurut saya sih ini agak nggak mengenakan untuk saya yang bayar pajak ya. Iya, Karena kenapa bener. duit saya harus dihambur-hamburkan. Bener. Namun saya mengerti di satu sisi. Namun kita nggak akan bahas di episode hari ini. Kalau Sobat Pintar ingin saya bahas, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas dan kita kasih respon mengenai apa yang dilakukan ataupun statement dari Menteri Keuangan kita itu. Lalu apa perbedaan perpajakan di Malaysia dan perpajakan di Indonesia? Pertama kita bahas dari bracket ataupun dari pembayaran pajaknya sendiri. Dari bracket pajak untuk di Malaysia ini sedikit lebih tinggi daripada bracket pajak yang ada di Indonesia. Artinya kalau misalnya kita berpenghasilan lebih dari 500 juta, maka kita sudah dikenakan pajak yang paling tinggi. Sedangkan di Malaysia akan mendapatkan pajak paling tinggi itu kalau penghasilan kita mencapai angka 1 juta ringgit. Namun tentunya angka ini adalah angka yang menurut saya dapat saya pahami kenapa bracket kita sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita Malaysia itu sebanyak 3 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Sehingga ini menyebabkan kenapa pajak kita bracketnya lebih rendah. Artinya orang-orang yang berpenghasilan lebih dari 500 juta diharapkan bisa menyumbangkan lebih banyak kepada negara. Kemudian untuk pembayarannya sendiri, pembayarannya pada umumnya sama. Setiap bulan akan dipotong kalau misalnya kita kerja jadi karyawan atau kerja profesional seperti agen asuransi dan sebagainya. Kemudian di akhir tahun akan diakumulasi di total. Kalau misalnya lebih bayar ya kita minta restitusi, kalau misalnya kurang bayar ya kita bayar lagi kekurangannya. Namun ada satu hal yang paling membedakan ketika kita berbicara soal kurang bayar dan lebih bayar baik di Indonesia maupun di Malaysia. Di Indonesia kalau berbicara kurang bayar sama dengan Malaysia ya sama. Kurang bayar ya tinggal bayar aja kekurangannya. Tapi yang mencengangkan adalah kalau misalnya kita lebih bayar nih. Kalau kita bayar lebih, maka akan sulit sekali untuk kita minta pengembaliannya. Kita klaim Tapi balik kalau susah. misalnya Sobat Pintar ada yang kerja di Dirjen Pajak dan omongan saya salah, tulis di kolom komentar. Kalau bisa nanti kita collab untuk Wih, dijelaskan mantap, lagi mantap, gimana mantap. cara restitusi pajak Mantap yang kok. benar. Karena selama ini yang dilakukan ataupun yang saya rasakan adalah kalau misalnya saya lebih bayar pajak saya, maka saya akan diperiksa habis-habisan, yang mana kalau mungkin saya enggak teliti, bisa aja terjadi ternyata saya kurang bayar. Malah saya harus bayar lebih banyak lagi. Ini menurut saya kurang adil. Iya, Karena bener. kenapa? Kita bayar itu kita nggak nanya-nanya, kenapa saya mau minta balik duit saya harus ditanyakan 1 juta pertanyaan. Ya silakan dijawab sendirilah gimana ya. Tapi di Malaysia ini menurut saya lebih adil. Kalau kurang bayar tinggal bayar. Kalau lebih bayar, tinggal kita masukkan semua data kita, nanti akan dibayarkan ke rekening kita kembali. lebih mudah, Ini klaim menurut balik. saya lebih adil. Saya sudah mengambil pengembalian pajak saya dengan angka yang cukup lumayan selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian perbedaan keempat adalah
Perbedaan di mana di Indonesia hampir nggak ada pengurangan terhadap pajak pribadi. Yang ada pengurangannya kan PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Kemudian ada beberapa lagi nih, misalnya ada pengurangan kalau misalnya kita investasi ke DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Itu juga bisa. Tapi ketika nanti kita tarik DPLK kita dikenakan pajak lagi. Jadi menurut saya DPLK ini ya kita kesampingkan lah ya. Karena di Malaysia juga sebenarnya ada. Namun ada banyak sekali perbedaan ketika kita katakan mengenai pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan tentunya ini berefek kepada pengurangan pajak kita. Di Malaysia ada beberapa pengurangan pajak yang menurut saya sangat baik. Dan tentunya ini mendorong konsumsi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Contohnya seperti apa nih? Di Malaysia ada pengurangan penghasilan dalam bentuk belanja gadget. Wah, semua pecinta gadget bakal happy nih. Happy Tapi banget. memang batasnya nggak banyak. Batasnya cuma Rp2.500 per Dapat tahunnya. diskon Ya lumayan lah bisa beli satu HP baru. Tapi tujuannya sebenarnya bukan agar kita beli HP baru terus, tapi supaya agar kita tetap terekspos kepada teknologi terkini. Itu tujuan utamanya. Bukan tujuannya supaya kita asal-asalan belanja. Kemudian pengurangan kedua yang cukup populer adalah ada pengurangan pendapatan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Ini Iya, angkanya saya lupa, mantap. tapi ini tentunya ini mendorong kita agar melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahunnya. Bijak. Ini bijak sangat ya. membantu dan dapat kita rasakan secara langsung. Dan yang tidak kalah penting, ada nih kalau misalnya keluarga kita yang difabel, maka kita dapat lagi tunjangan untuk mengurangi penghasilan kita. Maka tentunya ini menjadi benefit tambahan yang bisa kita rasakan. Dan yang tidak kalah penting yang bisa kita rasakan adalah tunjangan untuk pengurangan uang sekolah anak. Jadi kita bisa banyak menyekolahkan anak kelebihan, kita cuy. ke sekolah yang lebih bagus. Dan sebenarnya masih ada banyak pengurangan pajaknya. Namun tentunya ada banyak yang saya sendiri nggak bisa rasakan. Contohnya yang tadi ada anggota keluarga difabel ya saya nggak bisa rasakan. Tapi yang tadi yang lain yang saya sebutkan saya sudah rasakan sendiri. Jadi ya lumayan lah dapat pengurangan pendapatan kita. Sehingga pajak kita juga berkurang. Bayangkan saja kalau misalnya yang tadi nih beli gadget dikasih pengurangan penghasilan sebanyak Rp2.500, yaitu Banyak sekitar 7,5 juta. Kemudian kita dikenakan pajak katakan 20% nih, berarti dapat diskon Rp500. Berarti masih ada pengurangan 1,5 juta dari pajak yang kita bayarkan. Kan lumayan bisa hemat 1,5 juta untuk bayar pajak. Lalu dampaknya apa dengan ada pengurangan pajak ini? Tentunya dampak pertama ini akan membantu perekonomian dengan meningkatkan konsumsi benda ataupun barang dan jasa yang lebih berkualitas. Dan di sini juga memicu orang-orang untuk membuat barang dan jasa yang lebih berkualitas pula. Dikarenakan kalau memang kita punya anggaran untuk membeli barang dan jasa yang berkualitas, tentunya kita cenderung akan memilih barang dan jasa yang lebih berkualitas. Walaupun ya memang nggak semua orang seperti itu sih. Masih banyak yang tetap yang dilihat pertama adalah hanya harganya aja. Kemudian untuk negara-negara yang memang distribusi tunjangannya itu agak kesulitan, ini bisa memberikan tunjangan yang dapat langsung kita rasakan. Dan tunjangan ini bisa dalam bentuk tunjangan pendidikan dan tunjangan kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan. Selain itu, ini juga memberikan keadilan bagi sisi pembayar pajak, di mana ketika kita bayar, kita juga akan mendapatkan manfaat pajaknya secara langsung. Dan di samping itu ketika kita bayar, kita nggak nanya-nanya, ketika kita minta kembali kelebihannya, Lebih mudah. kita juga nggak perlu ditanya-tanya. Karena kalau kita ditanya-tanya ini membuat negara kayak nggak percaya sama kita. Tapi kita harus terpaksa percaya sama negara. Yang mana duit kita entah dipakai kemana juga kita nggak tahu. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah dengan Iya, adanya bener. manfaat-manfaat seperti ini membuat orang-orang jadi lebih mau untuk bayar pajak karena kita bisa rasakan manfaatnya secara langsung. Ada pembangunan. Dan yang tidak kalah penting adalah ini memberikan kendali bagi Dirjen Pajak ketika mereka ingin ngecek nih si usaha A, usaha B, usaha C ini sebenarnya bayar pajaknya penuh nggak? Kan bisa dicek ataupun di cross check dari para pembayar pajak. Kan ada nih bukti-bukti mereka bayar ke sekolah ini, bayar rumah sakit ini dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan sebagai alat untuk pengendalian lebih jauh. Lalu apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam hal ini harapan saya sih Dirjen Pajak bisa sedikit mengubah beberapa hal di perpajakan di Indonesia, terutama perpajakan individunya.
Karena perpajakan individu di Indonesia bisa saya katakan cukup miris. Bahkan sebagai perencana keuangan agak sulit untuk membantu merencanakan perpajakan pribadi. Karena perpajakan pribadi nggak banyak hal yang bisa direncanakan. Kecuali kita dorong orang-orang untuk beli DPLK. Walaupun ya sebenarnya saya paham nih, di Indonesia memang kita punya prinsip di mana pajak yang sudah dibayarkan kita nggak bisa rasakan secara langsung. Yang mau kita rasakan secara langsung kan namanya retribusi. Namun harapannya dengan adanya pengembalian seperti ini membuat kita bisa merasakan manfaat pajak kita secara langsung. Dan tentunya daripada duit kita dikorupsi entah kemana-mana, lebih baik ini dikembalikan lagi ke rakyat. Rakyat juga akan lebih senang dan akhirnya negara ini jadi lebih maju. Jadi bisa saya simpulkan, memang bayar pajak ini adalah suatu kewajiban yang mau nggak mau ini harus dibayarkan dan nggak boleh kita hindari. Dan yang paling penting kita sebagai warga negara, kita tetap bayar pajak. Namun kita harus ingat, kita harus jeli agar kita bisa menghemat pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang baik. Bukan lari dari pajak ataupun ngemplang pajak. Dan yang terakhir, belajar dari Malaysia. Ada banyak sekali tunjangan-tunjangan pajak yang bisa diberikan, yang mana ini bisa berpotensi untuk mendorong konsumsi dan tentunya memberikan manfaat langsung kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajaknya, lebih mau untuk bayar pajaknya. Jadi itu saja episode hari ini mengenai perbedaan pajak antara Indonesia dan Malaysia. Sobat Pintar, kira-kira bayar pajaknya selama ini gimana nih? Ada kendala nggak? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode hari ini mengenai pajak Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Oke guys, ya, cukup menarik sekali ya daripada Duit Pintar ini, detail sekali untuk pembahasan pajak ini guys ya, sebab dia biasanya ini mempunyai PT gitu, syarikat ya guys ya, jadi dia sudah tahu detail gimana sih caranya untuk membayar pajak yang benar itu gimana gitu loh guys ya. Dan itu tadi kesimpulannya, tetap belajar dari Malaysia lagi guys ya, untuk mendapatkan benefit kepada rakyatnya itu sendiri ya. Jadi ada potongan-potongan spesial, membeli gadget dapat potongan, kesehatan dapat potongan, dan itu kan kita semangat lagi untuk membayarkan pajak kita gitu loh guys ya. Kita tidak ragu lagi lah intinya ya. Kita semangat setiap tahunnya kita akan lapor penghasilan kita dan kemudian kita harus membayarnya. Itu semangat gitu loh. Tapi kalau ada cerita oknum yang menggelapkan uang pajak itu kan menjadikan kita ini sedih banget. Bahkan kita ini macam nggak ikhlas gitu loh guys ya, kalau kita menyetorkan uang kita untuk dipajak ini gitu loh guys ya. Apalagi yang bekerja di kementerian dan lain sebagainya itu kan dipotong otomatis gitu guys ya. Di perusahaan-perusahaan besar itu akan dipotong otomatis pembayaran pajaknya. Itu kan kalau melihat oknum yang seperti itu kan sedih gitu loh guys ya, macam nggak rela. Dan ini ada salah satu perbedaan di mana itu pajak Indonesia dan di Malaysia, dan ternyata banyak bedanya cuy. Dan kalau di Malaysia banyak kemudahan lah intinya ya. Kalau kita sudah kelebihan membayar pajak, kita klaim balik, minta uang balik itu langsung mudah, langsung didapat gitu. Dan cerita Koko ini untuk klaim uangnya susah cuy. Oke guys, di sini ada salah satu video yang cukup menarik ya. Pajak itu dari kolonial Belanda. Yang ini yang dimana yang berbicara ataupun mengeluarkan statement ini adalah Gubernur DKI Jakarta pada zaman itu ya, yaitu Pak Ahok guys ya. Tapi dia sudah tidak menjabat lagi. Dan ini seperti apa ya videonya, ini cukup viral banget dan kontroversial banget guys ya. Jadi langsung aja kita play videonya guys. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Bener. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Nah, Lewat ini jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Berarti warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua.
Pajak itu dari kolonial Belanda. Statement ini penuh kontroversial guys ya, bahwa pajak ini berawal dari kolonial Belanda pada zaman dahulu guys ya, masih diterapkan sampai ke sekarang, dan ini banyak sih orang-orang yang memang merasakan hal seperti itu. Dan kita akan coba lihat komentar nih ya. Ini Pak Ahok menyatakan 1000% realita negeri ini guys. Aduh, maksud Ahok itu yang harus dipajakin orang asing ataupun perusahaan asing, bukan rakyat. Nah, ini aku setuju banget guys. Kan banyak nih perusahaan-perusahaan asing yang besar di Indonesia ini. Jadi pajaknya mungkin harus dikondisikan atau gimana ya. Mungkin sudah mendapatkan pajak, cuma mungkin boleh di-up sedikit ke ya, untuk rakyatnya dikurangin, kan itu bisa juga gitu loh guys ya. Bahkan pabrik-pabrik kan juga banyak gitu di sini guys ya. Pajak tuh nggak masalah, yang masalah itu pajaknya dibuat apa ke rakyat nih. Komenan netizen nih memang sangat ya dialami gitu loh. Of course lah kita bersuara di sini ya. Ini yang gue pikir dari dulu, berarti kami rakyat Indonesia cuma numpang tinggal ya di Indonesia. Bener juga guys ya, ini semua kita bayar loh ya, jadi kita numpang cuy, walaupun tanah kelahiran ya. Hanya Ahok bisa dengar hati suara rakyat yang menderita. Kalaupun pajak 50% gak apa-apa, yang penting infrastruktur, kesehatan dan pendidikan gratis. Setuju bang? Jadi kita bayar 50% gak apa-apa ya, yang penting infrastruktur ini bagus ya, di kemudahan untuk rakyat ini lebih baik, dan itu bisa gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, itu kan luar biasa gitu loh guys ya. Kalau di Indonesia sekarang ini pendidikan memang gratis guys ya, kesehatan juga ada BPJS, tapi BPJS yang KIS ataupun yang gratis itu untuk warga yang kurang mampu. Yang untuk kita yang sudah bekerja tetap itu pasti harus membayar setiap bulannya guys ya. So guys, apa pandangan kalian ya mengenai video ini guys ya? Jadi ada imbangannya ya, dan kita bisa belajar dengan Malaysia. Jadi bapak-bapak yang terhormat guys ya, semoga bisa mendengarkan inspirasi daripada rakyat bahwa ya pajak itu harus dialokasikan ke infrastruktur yang bagus dan kesehatan yang baik, dan itu kita terima kok. Kita tidak akan keluar-keluar ataupun kita tidak akan marah gitu, dan kita akan store wajib ya, wajib pajak itu pasti kita akan lakukan guys ya. Tapi di setiap negara pasti ada kelebihan dan juga ada kekurangan guys ya, dimanapun. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa di Indonesia ini buruk, di Malaysia baik, tidak ya. Yang jelas itu dimanapun ada baik dan buruknya, kita ambil positifnya aja guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Peace, love and respect from Indonesia. Assalamualaikum, bye bye.